nama saya Wahyuning Rizky Pangestri dengan NIM 171600209 dengan rekan saya Nurul Afia 171600138, Arta Prawira Dinata 171600142, Azizatur Rofa 171600197. Di sini saya akan menjelaskan pengertian audit internal menurut para ahli. Yang pertama, Mulyadi. Internal audit adalah pelaksana audit yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi. Para ahli yang kedua, Sukirsno. Internal audit adalah pemeriksaan yang dijalani oleh unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap financial report, laporan akuntansi perusahaan, serta meninjau kepatuhan kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan. Yang ketiga, Dangai mendeskripsikan audit sebagai proses untuk mengidentifikasi data dan mengevaluasi bukti dengan sistem objektif dalam rangka memberi penilaian kesesuaian. Peran audit internal dalam manajemen resiko, risk management. Risk management adalah proses mengidentifikasi atau memeriksa, mengelola, mengendalikan kondisi atau situasi berpotensi menyebabkan kerugian dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Secara detail dapat diimplementasikan bahwa auditor internal melakukan pemeriksaan terhadap proses manajemen risiko dan memberi reasonable assurance. Dibagi menjadi 4, yaitu tujuan organisasi, mendukung dan searah dengan misi organisasi. Yang kedua, resiko yang disignifikan, teridentifikasi dan terkelola dengan baik. Yang ketiga, respon terhadap suatu resiko dan penerapan kontrol internal terhadap resiko tersebut. Yang keempat, informasi terhadap resiko tersedia dan terkomunikasi dengan tepat waktu. Definition of internal audit independent and objective. Elemen pertama dari definisi internal audit adalah independen dan objektif berdasarkan FIF and AIB. Kedua elemen pertama ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Independen, auditor internet harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum. Objektivitas, sikap mental yang independen yang harus dipelihara oleh auditor internal dan melakukan audit. Untuk dapat memelihara objektivitas dilakukan antara lain: A. Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para auditor internal. B. Review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya. Struktur organisasi dan manajemen. Organisasi SKAI harus sedemikian rupa sehingga fungsi audit intern dapat berjalan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, SKAI harus memiliki beberapa hal berikut. Pertama, auditor profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh melalui pendidikan dalam bidang profesional. B. Yang kedua, kedudukan yang jelas dalam organisasi. SKAI harus mendapatkan hubungan manajemen dan dewan komisaris agar para auditor dapat memperoleh kerjasama audit dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan. Menerapkan proses good corporate governance dalam satu perusahaan, kemudahan kasus-kasus yang terjadi di perusahaan. Atas proses pengawasan yang efektif akan menjadi pembelajaran yang menarik dan kiranya dapat kita hindari apabila kita hadapkan oleh situasi yang sama. Bahkan suatu proses yang mudah diperlakukan konsistensi, komitmen dan pemahaman yang jelas dari seluruh stakeholder perusahaan mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan. Namun dari kasus-kasus yang terjadi di BUMN ataupun perusahaan publik dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penerapan proses good corporate governance
belum dipahami dan dapat diterapkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus audit umum PT Kereta Api Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan sebenarnya. Kasus PT Kereta Api Indonesia berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT Kereta Api Indonesia adalah rumitnya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai 1. Masalah piutang PPN, 2. Masalah beban ditanggungkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan, 3. Masalah persediaan dalam perjalanan, 4. Masalah uang muka gaji, 5. Masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara. Beberapa hal yang direvendikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. 1. Auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal. 2. Komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlihat proses audit. 3. Manajemen tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya. 4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun sehingga komite audit mempertanyakan manajemen merasa tidak yakin. Demikian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ofa, NIM 171600197. Berikut ini beberapa solusi dan rekomendasi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi. Yang pertama, apabila Dewan Komisaris ini merasa direksi tidak mampu memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti direksi. Yang kedua, diperlukan kebijaksanaan dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah-milah informasi apa saja yang merupakan private domain. Yang ketiga, komunikasi yang intens sangat diperlukan antara auditor eksternal dengan komite audit. Yang keempat, komite audit sangat mengandalkan internal auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan. Yang kelima, komite audit tidak memberikan second judge atas opini auditor eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab auditor eksternal. Yang keenam, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun ini, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Yang ketujuh, komite audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya komite audit adalah organ Dewan Komisaris, sehingga pendapatan dan masukan komite audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan komite audit, tetapi komite audit dapat mencantumkan pendapatnya,
pada laporan komit audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Yang kedelapan, manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure. Komit audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.